Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kembali kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa hari Selasa kita akan membahas tafsir Al-Qur'an, memahami mentadaburi butiran ayat-ayat Al-Qur'an, kalamullah, firman-firman Allah al-muta'abbadu bitilawatih, yang merupakan ibadah ketika kita membacanya, untuk dijadikan dusturul hayat, untuk dijadikan sumber kehidupan, pedoman kehidupan setiap kaum muslimin. Maka tidak ada cara yang lebih baik untuk menjadi pedoman hidup selain memahaminya. Karena tidak mungkin bisa menjadi sumber kehidupan, pedoman kehidupan, kalau kita tidak faham. Oleh karena itu, kita terus mengkaji tafsir Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah. Ngereyeh sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, bukan jadi langit. Punya. Kemarin kita alhamdulillah sudah menamatkan tafsir Quran surah Al-Insyiqaq dalam beberapa pertemuan yang lumayan panjang ya punya. Jadi sengaja untuk ditamatkan cepat, jadi sekedik-sekedik seayat, dua ayat, tilu ayat gitunya, supaya nyerap gitu. Lamun bumbu mah non nyerap si bumbu nate. Lamun bumbu mah ente banyak dongeng na tapi daras-daras gitu tafsir na. Tah ini Quran surah Al-Mutaffifin lebih panjang daripada surah sebelumnya. Itu doka seberapa pertemuanan we. Itu ngemutan panjangna tapi kita ikuti prosesnya. Alhamdulillah. Surah Al-Mutaffifin. Nah, ini surah yang baru. Al-Mutaffifin. Kita membahas dulu turunnya. Al-Mutaffifin ini termasuk surah urutan ke-83. Setelah surah Al-Infitar, sebelum surah Al-Insyiqaq. Jadi Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq. Ya, jadi urutan mushaf seatas Al-Infitar. Tapi dari segi turunnya, Allah menurunkan surah Al-Mutaffifin setelah surah Al-Ankabut. Jadi Al-Ankabut terus Al-Ankabut baru surah Al-Mutaffifin. Jadi surah Al-Mutaffifin diturunkan setelah surah Al-Ankabut, surah ke-29. Jadi satu surah Al-Ankabut, surah Al-Mutaffifin. Jadi letak urutan surah-surah dalam Quran ini bukan menunjukkan turunnya surat. Jadi surat nama helaan kene Al-Ankabut terus Al-Mutaffifin. Cuman ku Allah disuruh kepada Nabi Muhammad simpen Al-Mutaffifin di nomor 83 urutannya. Ini di Al-Fatihah ta. Jadi urutan-urutan di Al-Fatihah sampai An-Nas bukan menunjukkan turun. Tapi memang ketemu perintah Allah sesuai dengan kebutuhan. Itu, nah ini terjadi polemik, terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan Al-Mutaffifin termasuk Makkiyah, ada yang mengatakan Al-Mutaffifin termasuk Madaniyah. Makkiyah teh bu, yang turun sebelum hijrah. Jadi sebut Makkiyah surah yang turun sebelum hijrah. Madaniyah surah yang turun setelah hijrah. Jadi bukan hanya di Mekah dan Madinah saja. Makkiyah turun yang surat yang turun
surah yang turun sebelum hijrah. Madaniyah surah yang turun setelah hijrah. Dan surah Al-Mutaffifin termasuk surah yang diperdebatkan. Turun di mana? Di Makkah, di Madinah. Makkiyah, Madaniyah. Ada yang mengatakan sebagian di Makkah, sebagian di Madaniyah. Di Madinah. Itu. Karena nanti surah-surah yang jelas-jelas Madaniyah mah cuman ada 20. Jadi surah-surah yang Madaniyah ada 20. Ialah mau ditaruh ada berapa surah yang jelas turun di Madinah atau Madaniyah setelah hijrah? Ada 20. Pertama Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, An-Nasr. Itu yang turun, ada 20 surah yang turun di Madinah atau turun setelah hijrah Madaniyah. Surah-surah yang diperdebatkan apakah di Mekah atau Madinah, tak itu diperdebatkan antara Mekah dan Madinah. Ya, ada 12 surat yang diperdebatkan. Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Jajalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi kan tadi 20 jelas Madaniyah, 12 diperdebatkan Mekah atau Madinah, Makkah atau Madaniyah. Berarti 20 tambah 12 32. Sedangkan surat seperti 114. 114 dikurangi berapa tadi? 32 seberapa? Ya ketang atuh. 114 kurangi 32. Seberapa, Bu? Nah, ada 82 surat eta Makkiyah berarti. Intinya, jadi ibu teh belajar ilmu Al-Qur'an, ya, ulumul Qur'an. Jadi anu Madaniyah cuma 20 surah. Gitunya, anu diperdebatkan antara Makkiyah Madaniyah berapa surat? 12. Sisanya berarti surah-surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Berapa surat tadi? 82. Berarti surah itu turun kebanyakan sebelum hijrah. Nah, itu ya. Dina kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran. Itu kan. Jadi selama ini ibu cuma tahu surat itu cuma 114 surat. Ayeuna mah terang jumlah Makkiyah sabaraha, jumlah Madaniyah sabaraha, jumlah yang diperdebatkan sabaraha. Gitu dah. Itunya. Maka sini ada yang mengatakan surah Al-Mutaffifin ini Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah, ada, diperdebatkan. Ya, gitu sampai ayat sebagian di Makkah, sebagian di Madinah, saat ada juga yang demikian. Ya, beberapa pendapat. Yang intinya, namun ditinggal beberapa pendapat, ini lebih condong ke Makkiyah. Karena nanti ciri-ciri ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah itu berbicara tentang akhirat. Berbicara tentang akhirat. Jadi ayat-ayat tentang akhirat, kitab Iliyin, Sijin, gitu ya. Jadi ciri-cirinya surah Makkiyah itu biasanya berbicara tentang akhirat, kedua pendek-pendek biasanya. Itu berbicara tentang akhirat, pendek-pendek gitu. Walaupun ada yang panjang nanti. Tapi tidak terlalu panjang. Tadi kan Madaniyah Parananjah, Al-Baqarah. Gitu ya. Al-Imran. Terus surah Al-Mutaffifin lebih cenderung ke Makkiyah karena berbicara tentang akidah, keyakinan. Walaupun ada kalimat celaka
orang yang curang. Tah itu mas kapungkur aya anu curang di Madinah sehingga menafsirkan itu sih nama di Madinah. Maka Imam Al-Qasimi menegaskan karena hubungan-hubungan ayat dengan ayat itu saling menguatkan gitu. Jadi kalau ada kejadian yang terjadi di Madinah itu sedangkan ayat ini turunnya di Mekah atau Makkiyah sebelum hijrah, itu bisa jadi sebagai pengulangan, penguat kembali ingatan ayat yang dahulu. Itu. Maka sungguh kami telah menerangkan berulang kali bahwa makna turun ini tidak dibatasi di tempat itu, tapi bisa jadi pengulangan ayat-ayat Makkiyah. Gitu sana. Maka san surah ditegaskan ku para ulama lebih condong kepada Makkiyah. Maka surah yang mulia ini adalah Makkiyah dan sasarannya adalah sasaran-sasaran surah Makkiyah sendiri yang menangani urusan-urusan akidah dan membicarakan dakwah Islam dalam menghadapi musuh-musuh keras. Bicara tentang akidah, dakwah dan akhirat. Sahabat Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Sufatul Tafasir ini lebih cenderung kepada ayat-ayat Makkiyah. Itu senang. Disebutnya surah Al-Mutaffifin. Katanya punya namanya teh Al-Mutaffifin lititahiha biqouli ta'ala wailul lil mutaffifin. Disebut surah Al-Mutaffifin karena dimulai dengan kalimat wailul lil mutaffifin. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang atau at-tatfif. Nama lainnya surah at-tatfif. Nambu? At-tatfif, kecurangan. Itu curang, licik. Surah Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Wa sumiyat bihi dilalatun ala anna man akhalla bi adna huquqil khalq istahaqa adama wail min al khalq fa kaifa man akhal bi a'zam huquqil haq min al iman bih wa bi ayati wa rusuli. Dinamai dengan demikian sebagai petunjuk bahwa siapa yang tidak memenuhi hal yang paling rendah dari makhluk, maka ia berhak mendapatkan wail, kecelakaan. Nah gitu, dari Allah Subhanahu wa taala yang hak, maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak memenuhi hak-hak yang besar? Gitu. Berupa iman kepada ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya. Nanti kita akan bahas tafsirnya. Nanti gitu tah. Terus surah Al-Mutaffifin itu terdiri dari berapa ayat? Berapa, Bu? 36 ayat. Terdiri dari 36 ayat. Kandungannya terdiri 36 ayat. Wa mi'ah wa tis'un wa situna kalimah. Terdiri dari 160 kata. Berapa, Bu? 169. 169 kata. Terdiri 36 ayat, 169 kata, dan wasab'umi'ah wasalasun harfan. Terdapat 730 huruf. Huruf hijaiyahna seperti laun etang 730 huruf. Jadi 36 ayat, 169 kata, 730 huruf. Dalam tafsir Al-Khazin diterangkan 730 huruf. Sampai ke ulama rajin ngetang gitu nya. Sok ibu ngetang nu kitu ayo ngalim. Capek. 700.
Sampai untuk menafsirkan di atas hurufnya sabaraha hijaiyah 730 huruf dikali 10 kebaikan sabaraha? Bu, 730 kali 1000 10 kan satu kebaikan. Satu ayat sama dengan 10 kebaikan. Berapa? 7.300 pahala. Tah nu bieu dibaca ke urang sasarengan. Luar biasa. 7.300 tiap ngawas terus diulangi gitu. Di pahalanya luar biasa. Jadi ngetang sabaraha jumlah hurufna. Dan ini berbicara tentang wa'id. Ini paling pokok ancaman kepada orang-orang yang curang. Isina teh teh. Yang kedua isina teh menerangkan tentang lembaran catatan amal. Oke, di ayat-ayat yang akan datang. Jadi ada lembaran catatan amal orang yang berbakti dan orang yang berdosa. Terus menerangkan tentang kenikmatan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berbakti. Gitu. Terus menerangkan tentang sikap ejekan orang-orang yang durhaka kepada orang beriman. Dan nanti orang beriman pun akan menertawakan mereka pada hari kiamat. Begitu. Maka nanti orang beriman akan menonton orang-orang yang berdosa yang suka menertawakannya. Nanti kita akan bahas di ayat-ayatnya. Keutamaannya, Bu. Keutamaannya. Ayat yang menyebutkan keutamaannya. Man qara'a surat at-tatfif saqahu minar rahiqil makhtum yaumal qiyamah. Rasul bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Mutaffifin atau Fif, maka dia Allah akan memberinya minum dari minuman yang lezat yang disegel pada hari kiamat. Wis luar biasa kan Bu. Saat maca surah Al-Mutaffifin, maka dia Allah akan memberikan minuman yang disegel pada hari kiamat di surga Allah. Rahiqul Makhtum tadinya. Disegel teh bahasa Arabna Rahiqul Makhtum. Man qara salatal mutaffifin saqu minar rahiqil makhtum yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca surah Al-Mutaffifin, Allah akan memberinya minum dari minuman yang lezat yang disegel pada hari kiamat. Itu senang. Tapi ini hadisnya palsu. Ditulis deh. Hadisnya banyak komentar. Kenapa Ibu? Jadi apa hadis dhaif? Kata Imam Al-Jamasyari sebenarnya Asy-Syarbini, kata Imam Asy-Syarbini, al-hada hadis dhaif maudhu, palsu. Jadi kita bisi engke aya nu nyebatkeun keutamaan Al-Mutaffifin jika kieu Ibu apa? Oh eta mah maudhu. Gitu maksud penulis mah. Tetap sana minuman di surga mah tergantung amalnya masing-masing dan tidak hanya pakai surah Al-Mutaffifin hungkul. Maca Al-Mutaffifin tapi tara salat kumaha? Minuman neraka we angin al-hamim. Minum cucuran air panas. Jadi ieu mas aya nulis hadis ieu teh sebagai motivasi supaya kita semangat meraih minuman dari air surga yang disegel itu. Tapi entong menyatakan hadis ini dari Nabi karena hadisnya maudhu. Tetap keutamaan baca Al-Mutaffifin sama dengan membaca surah-surah yang lain. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Itu. Jadi banyak yang mengistimewakan Al-Mutaffifin. Maksudnya mah motivasi tapi entong sampai hanya baca Al-Mutaffifin tapi meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Tetap keutamaan nama
Siapa yang membaca satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Tadi 703. Siapa tadi? 730 huruf, berarti ibu dapat pahala 7.300 pahala. Itu al-mutaffifin. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'u surah. Kita mulai surat dengan kalimat wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Kecelakaan besarlah, wail, bagi orang-orang yang curang, mutaffifin. Ya, dimulai dengan kalimat pernyataan perang dari Allah kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang curang. Kalau teh cilaka maraneh anu curang. Kecelakaan besar dengan menggunakan kalimat wail. Wailun. Kecelakaan besar. Asal nama alzamahu Allahu wailan. Allah menetapkan kepadanya kecelakaan yang luar biasa besarnya. Jadi ini berupa ancaman, berupa at-tahwil. Tahwil. Allah sedang mengancam dengan ancaman yang keras. At-tabkhim. Allah sedang membesarkan kecelakaan yang besar itu. Jadi itu bukan main-main. Ini namanya kalimat di Quran wailun, itu teh kecelakaan yang besar. Sehingga dina surah Al-Maun, wailul lil musallin, kecelakaan yang besar bagi orang yang salat. Ini salat lagi bakal cilaka, berarti mending entong cilaka. Lain entong salat atuh. Wail. Jadi wail itu kata-kata yang lamun ngupingkeun kalimat wail kuduna mah sieun. Wailun lil aqabi minan nar. Nabi pernah nyarekan si mata kakina teu kabasahan dina wudu. Celaka orang yang mata kakinya tidak terbasahi. Kuduna mah sieun. Berarti wudu teh kudu apik pisan. Kudu kabasahan, kudu rata. Karena Nabi mengancam dengan kalimat wail. Itu senabu. Menggunakan kalimat wail artinya Allah menetapkan kecelakaan, atau wailun maujudun lil mutaffifin. Kecelakaan itu selalu ada bagi orang-orang yang curang. Gitu, Bu. Jadi lamun kalimat yang fi'il, kata kerja, Allah menetapkan kecelakaan. Menggunakan kalimat kata benda isim wailun, semoga kecelakaan maujudun selalu ada bagi orang-orang yang curang. Nah, wailun ini sebutnya mubtada, isim di awal kata benda di awal kalimat. Jadi itu bisa bermakna doa, kecelakaan, semoga kecelakaan menimpa orang-orang yang curang. Yang pertama bisa berarti doa, wailun. Yang kedua bisa berarti sesuatu yang sudah diputuskan. Wailun, pastilah kecelakaan itu akan menimpa orang-orang yang curang. Jadi bisa dua. Bisa bermakna doa, bisa bermakna suatu kepastian. Bisa diartikan kecelakaan pasti akan menimpa orang yang curang. Atau bisa bermakna, tadi naon Bu? Bisa bermakna doa, semoga kecelakaan menimpa orang-orang yang curang. Dalam artian Allah sedang mengancam dan membesarkan kecelakaan mereka. Itu senabu. Wailun adalah azabun wa hizyun sadid yaumil qiyamah liman yutaffifu fil mikyal wal mizan. Wailun adalah siksaan yang menghinakan dan azab yang sangat besar pada hari kiamat bagi orang yang mengurangi dalam takaran dan timbangan. Bu, kecelakaan yang besar bagi orang yang mengurangi dalam takaran dan timbangan. Jadi wail juga bisa diterjemahkan siksaan Allah, azab yang besar. Atau al-wail adalah al-halak, kecelakaan. Sama saja apakah yang dimaksud itu adalah menetapkan bahwa itu adalah perkara yang telah diputuskan, atau hal ini adalah doa kutukan. Karena sama saja kalau disebutkan doa oleh Allah,
itu artinya adalah suatu putusan, kutukan yang pasti akan terjadi. Itu wail. Wail juga ada yang mengatakan wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka Jahannam. Jadi sana ada lembah di neraka yang bernama Wail. Semoga masuk lembah neraka Jahannam orang yang berbuat curang, gitu ya. Ya, maksudnya siapa yang curang, ada satu lembah yang mereka tunggu, yaitu Wail, diperuntukkan untuk orang-orang yang berhak mendapatkan tempat tinggal di neraka, dan itu adalah tetap baginya. Siapa yang akan mendapatkannya? Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Al mutaffifin, mutaffifin, gitu nya. Jadi ngangoli teh, ngangoli di dia teh wailun, bagi orang-orang yang curang. Lina teh lil istighqaq, dia berhak mendapatkan wail gitu. Jadi linate berarti kepemilikan. Ya, dia berhak memiliki kecelakaan atau siksaan gitu. Gitu, dia berhak mendapatkan itu. Mutaffifin adalah jama' dari mutaffif, bentuk jama' dari mutaffif. Lawan hiji mutaffif, lawan seueur mutaffifin atau mutaffifun. Jika lamun hiji muslim, lamun banyak muslimun, muslimin. Tambahan wawu nun atau ya nun. Apa yang disebut dengan al-mutaffifin? Yaitu ayan kusufil kaili wal wazni, orang yang mengurangi dalam takaran dan timbangan. Mutaffifin teh orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Oh, takaran teh Bu? Timbangan yang takaran beda naon? Takar kumaha? Liter, kiloan. Jadi sina orang yang mengurangi. At-tadfif, pekerjaan nanti at-tadfif, anukson, selalu mengurangi. Itu al-tafif, as-sayyul yasir, mengurangi yang sedikit. Gitu. Jadi sina ngurangan tapi sakedik. Tara seueur. Da seueur mah atuh lain mengurangi. Nya diganjel. Biasana nya almun meser 1 kilo dikurangan setengah on gitu tah. Setengah os. Almun meser kain 1 meter dikurangan oh, 1 senti. Pokoknya mah sayul yasir dina mutaffifin teh curang tapi cuman karena lamun badag mah katingalieun, apaleun kita pembelina. Oh, sia teh curangan sakedik. Di timbanganna mah di simangna mah 1 kilo si jeruk teh. Pas di bumi nah kurang 1 kilo teh. Di handapna aya atau 100 mun perningan. Nya, mun timbanganna timbangan ieu teh. Anu tak kitu juga cap jago aja. Nu papayun-payun jadi. Siga bebek. Karena kan digital. Dan digital pun belum tentu Bu anggar we aya nu curang mah. Siga pom bensin aya we nu curang nama. Ini semua yang ada takaran, timbangan itu pasti berpotensi berbuat curang. Cuman sedikit Bu teu seueur cenah gitu. Ya. Tapi cenah anu sakedik wae naon akibatna? Wailun. Sakedik teh komo deui anu seueur, apalagi yang lebih besar. Dikurangan saos wae wailun, komo dikurangan beros-os. Gitu cenah Bu. Ya. Nanti akan dijelaskan ku ayat selanjutnya, alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun wa idaqalu wazanuhum yushirun. Orang-orang apabila menerima tikaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Apabila menakar, menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Licik pisan ieu mah. Dan ini merupakan bab wail. Bab kecelakaan al-aula komodai, bab komologi, bab komodai, bab apalagi. Yang sedikit saja Allah ancam, apalagi yang
besar. Mata ayeuna harga BBM naiknya kumaha maranehna we. Lamun anjeunna bener-bener curang dengan kebijakannya, tenang urang mah mereka akan wailun. Gitu. Ya. Wa qad khassa subhanahu wa mutaffifin, maka sungguh Allah mengkhususkan ancaman ini kepada orang-orang yang curang dengan ancaman ini karena hal itu merajalela tersebar di Mekah dan Madinah. Jadi kapungkur mengurangan teh tersebar di Mekah Madinah. Semua aya nu curang. Di zaman baheula Rasulna aya keneh, banyak yang curang. Komo deui ayeuna sabaraha Rasul. Ya. Begitu Bu. Maka keadaan mereka mengurangi timbangan dan mereka tidak menyempurnakan hak si pembeli. Ayeuna bukan hanya pembeli, semua hak yang kita harusnya dapatkan mereka curangi, Bu. Itu tah. Insyaallah kita akan bahas lanjutannya di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita jauh dari sikap al-mutaffifin insyaallah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat di minggu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.